Ya, Smart Listener, terima kasih masih bersama kami di Smart Community dan kita masih dengan Pak Rahmat, juga ada Pak Mehmet dan juga ada Pak Kainuddin. Mereka ini tergabung dalam komunitas sedekah beras dan masing-masing ada komunitasnya tersendiri ya. Komunitas Jumat berbagi sedekah beras 1 liter setiap Jumat. Kemudian juga dari komunitas Sohibul Jannah, ini sedekah Jumat pekanan. Kemudian sedekah Al-Ikhlas berbagi 2 liter setiap jamaah atau setiap orang ya. Oke, sekarang untuk keanggotaan tadi sudah ya, keanggotaan dari sedekah beras ini sendiri. Kemudian untuk penyaluran dari beras ya, karena ini kita berbicara tentang sedekah beras. Jadi pastinya juga ini masyarakat ingin mengetahui kapan sih penyalurannya, apakah setiap Jumat saja atau mungkin pada saat-saat tertentu di mana mungkin kalau ada musibah misalnya ya beras tersebut disalurkan atau gimana? Pak Mehmet, Pak Rahmat. Iya. Kalau untuk teman-teman itu memang setiap Jumat, Bu. Memang Jumat ya? Setiap Jumat pagi. Jadi memang kita kenapa kita milih Jumat? Pertama karena memang banyak fadilah dari Jumat itu, Bu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah dari Jumat maka dilipat gandakan pahalanya. Ya, kita memberikan momen itu dan setiap Jumat juga bukan cuma beras juga sih sebenarnya, Bu. Kita ada makanan, jadi makanan tetap masih jalan. Makanan kita masih jalan. Seperti pekan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk di pekan ke-58, Bu. Sudah Jumat ke-58. Iya. Itu kemarin alhamdulillah kita sudah bisa cover 101 kantong beras, 50 nasi bungkus plus sekitaran 120 nasi box. Berapa tadi? 200, 100? 101. Iya, 101 kantong. Iya. 101 kantong, terus nasi bungkusnya itu 50. Ya. Itu untuk di di Al-Ikhlas berbagi, Bu ya. Plus dengan 70 nasi box. 70 nasi box ya. Iya. Oke, mereka di untuk penyalurannya itu sendiri Pak Mehmet dan teman-teman yang mencari orang atau mereka datang ke masjid? Kita turun langsung, Bu. Jadi kita sudah punya datanya yang berhak menerima, sudah kita punya. Jadi setiap RW ke warga-warga gitu ya? Iya, jadi setiap RT, Bu. Pakai gerobak, Bu. Jadi kita pakai gerobak, disusun, kita datangi satu-satu rumahnya. Keliling kampung. Jadi kita misal pekan ini RT 123 misal. Nanti pekan depan RT 345 seperti itu. Jadi kita bagi, Bu. Jadi enggak tiap pekan mereka dapat. Tapi terbagi. Misal pekan ini RT ini, pekan ini RT ini. Seperti itu. Ya, jadi kita datang langsung, Bu. Kita langsung datang ke tempatnya, langsung lihat, kita rekam, kita foto. Jadi kita punya dokumentasi untuk para donatur yang kita bisa pertanggungjawabkan. Karena kan kadang orang bisa, ini uang kemana? Sampai kita kasih uang larinya lain. Jadi kita buat foto, kita dokumentasikan, kita foto, kita rekam, bukan untuk riak, bukan, tapi sebagai dokumentasi pertanggungjawaban kita untuk para donatur. Dan paling tidak juga diharapkan mereka tergerak ya. Betul. Jadi setiap video yang kita buat seikhlas-ikhlasnya menyumbang. Benar. Gitu. Video yang kita buatin kita share lagi, Bu. Share di Instagram, share di Facebook, share di grup. Ya, dengan harapan yang lainnya bisa ikut. Jadi yang belum ikut, wah ikut deh. Ini untuk di area atau di lokasi musola Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ya. Khusus RW 6. Iya. Nah, ke Pak Rahmat sendiri, ini kan kalau Pak Rahmat ini saya lihat kompleksnya bukan di daerah Jalan Nuri ya. Ada mungkin sedikit meningkat lah ya, mungkin status perekonomiannya. Nah, sementara juga Pak Rahmat membuka kesempatan untuk warga di dekat rumah Pak Rahmat untuk menyumbang ya sedekah beras seperti itu. Ini untuk meyakinkan ke tetangganya Pak Rahmat itu gimana Pak Rahmat? Bahwa ini betul-betul apa yang Bapak sumbangkan ini akan disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Apakah ada pergerakan di tempat tinggalnya Pak Rahmat atau gimana?
Ya, jadi kami dengan pola yang standar. Jadi setiap Jumat itu ada pengumpulan beras ya, karena memang di masjid sekitar di masjid ya, karena memang gerakannya ini kan 1 liter 1 Jumat. Artinya setiap Jumat itu mereka bersedekah dan kita menyalurkannya itu di akhir bulan. Nah, kenapa kami Jumat? memilih di hari akhir Jumat tapi akhir bulan? Tidak, jadi di akhir bulan, di akhir bulan di hari Jumat juga. Kenapa? Karena Jumat terakhir ya. Ya, karena kita pikir bahwa kadang-kala pekerja-pekerja ini kan kesulitan keuangannya itu di akhir bulan. Jadi dengan harapan kita memberikan beras ini, momen ini bisa membuat mereka tertolong, ya kan? Kadang gajinya belum ada, ya kan? Kalau bahasanya ada yang harus meminjam ke gade-gade. Ada yang kita sebut dengan tanggal tua gitu ya? Ya, karena kan ini mereka ini saya lihat polanya, Pak. Jadi ada memang yang hanya mampu membeli 1 liter 1 hari. Ya, jadi memang jadi setelah kita mengikuti ini kehidupannya saudara-saudara kita, itu kan ketahuan bahwa memang kesulitan hidup itu sudah sangat-sangat memprihatinkan karena mereka itu beli berasnya 1 liter 1 hari. Nah, kalau dari teman-teman sedekah beras ini, dari teman-teman komunitas sedekah beras cuma memberinya pada hari Jumat saja, ini apakah tidak akan dikembangkan? Mungkin selain hari Jumat bisa disedekahkan beras-beras tersebut? Ya, sebenarnya kalau kami ini sudah mulai lagi mengembangkan namanya beras subsidi, ya. Beras subsidi. Itu seperti apa, Pak Rahmat? Jadi beberapa penerima beras yang kurang lebih 100-an sampai 150 ini kami memilih yang istiqomah, ya. Yang istiqomah di masjid begitu rutin. Mereka rutin ya. Jadi kita memberikan dia kupon voucher ya, voucher subsidi itu 2.500 per liter, ya. Jadi kalau mereka beli berasnya 9.000, mereka hanya bayar 2.500 saja. 6.500 saja. 2.500 itu potongan 2,5. Oh, potongan dari harga harga berasnya. Harga beras itu. Harapan kita yang tadinya mereka hanya mampu beli 1 liter bisa menjadi 2 liter karena kan karena lebih murah ya. Lebih murah. Dan itu memang menjadi efektif ke masyarakat. Sehingga masyarakat ini merasa kita sudah mulai masuk ke siklus yang lebih bagus lagi. Jadi bukan hanya sekedar kita berbagi di hari Jumat, tapi di hari-hari yang lain ya. Jadi itu rata-rata kan ya 10 lembar ya kuponnya, 10 lembar. Seperti dibagi ya. Oh iya. Jadi mereka ada dapat ya kartu yang menandakan bahwa ketika mereka memberikan kartu itu mereka dapat bisa potongan 2,5 2.500 di toko yang ditunjuk, Bu. Ya, ada toko beras yang ditunjuk. Artinya berarti kita ada kerjasama dengan iya benar. Lokalan di situ, jadi masyarakat di situ yang kita bantu juga. Jadi penjual terbantu, warga juga terbantu ya. Ya, kita berharap mungkin nanti semakin banyak orang yang mau menanggung subsidinya, semakin banyak juga masyarakat yang menikmati subsidinya juga. Ini kan kita tergantung dari yang mau bersedekah subsidi. Ya kan subsidi sedekahnya kan cuma 25.000 per bulan. Berarti penjual berasnya juga ini orang-orang yang memang niatnya mau menyumbang gitu ya. Atau gimana untuk harga yang ditawarkan dari teman-teman komunitas sedekah beras dengan penjual berasnya sendiri? Tergantung. Ada perjanjian sebelumnya? Dia memilih misalnya beras yang harga 8.000 atau 9.000 yang jelas. Tapi ada perjanjian sebelumnya dengan teman-teman di komunitas sedekah beras. Sudah ada. Jadi kita bayarnya nanti di awal bulan. Ya, kalau kan ini kan pengambilannya 2 kali. Iya. Jadi 1 sampai tanggal 15, 16 sampai tanggal 30. Jadi nanti dia vouchernya 5 yang istilahnya dipakai ditebus. Nah, itu kita bayar, nanti setelah itu 5 lagi untuk pertengahan berikutnya. Nah, ini kan kalau saya melihat untuk pembagian sedekah berasnya ini masih lingkungan sekitar ya. Masih di lingkungan sekitar. Apakah tidak ada harapan ke depan untuk membagikan mungkin di luar dari wilayah tempatnya Pak Mehmet, Pak Kainuddin dan Pak Rahmat? Mungkin ke jalan-jalan atau gimana? Kalau masalah pembagian berasnya itu, Bu, kalau niat dari teman-teman sih ada untuk kita bagi untuk di luar wilayah RW 6 atau Manunggal 22.
Cuma kan kita lihat ini untuk sementara ini yang kita bisa coverin anunya ini untuk wilayah di RW 6 saja dulu. Tapi kalau nasinya sudah sampai di jalan-jalan. Alhamdulillah. Untuk sedekah nasi ya. Sudah sedekah nasi itu dia sudah sampai di jalan-jalan. Ada masjid juga, jadi kita sekarang ini. Tabe, mic-nya. Iya. Jadi sekarang ini kita mengajak teman-teman yang ada di masjid atau musala juga melakukan kegiatan yang sama dengan kita. Jadi bukan kita ya istilahnya kita mau membantu mereka, tidak. Jadi kita memberikan kiat-kiatnya sehingga mereka juga bisa mengadakan kegiatan seperti itu di tempatnya. Jadi ini istilahnya muatan lokalnya gitu. Jadi jadi tidak perlu kita terlalu jauh membantu, tapi kita membantu dengan cara-caranya. Kadang juga kita ajak dulu, kita supply dulu sebagian, ya kan? Nah, kalau mereka sudah jalan dan masyarakat sekitarnya sudah mau berpartisipasi, ya saya pikir justru ini lebih bagus sehingga tidak mesti yang jauh yang membantu, yang di lokalan situ di sekitar masjid itu juga yang membantu. Yang sudah mampu begitu ya, mereka bisa turun langsung untuk ya paling tidak membantu teman-teman yang ada di komunitas beras ini ya. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Mehmet, Pak Rahmat? Iya, mungkin ya insyaallah kedepannya kita memang ada harapan untuk bisa keluar, artinya lebih luas lagi untuk pembagiannya. Cuman untuk sekarang kan kita fokusnya untuk di RW 6 dulu, Bu. Kalau untuk RW 6 itu dilihat kondisinya atau gimana? Iya, jadi kita sudah survei memang, Bu. Jadi ada berapa siapa-siapa RW yang sih di layak. sana, Pak Mehmet? 1 RW. Kalau untuk di RW 6 itu sekarang kita bagi di 1 RW dengan berapa RT? 12 RT ya. 12 RT, Bu. Iya, jadi setiap pekan cukup itu ada banyak juga ya. Iya, Bu. 1 RW itu ada RT-nya 12. Iya, sementara 1 RT mungkin tuh membawahi berapa keluarga kan? Iya, betul. Jadi mungkin 1 RT itu ada beberapa kakak yang kita cover yang memang betul-betul layak untuk dia harus dapat. Ya, harus dapat. Iya. Apakah tidak ada kecemburuan dari RW 5, RW 3? Atau mungkin Pasti ada tuh. pasti ya. Iya. Cuma ya. Kadang ada juga yang berteriak, Bu. Dia bilang kenapa kita belum sampai ke sana? Saya bilang insyaallah kita akan usahakan sampai ke sana. Kalau cuman karena donasinya juga betul, kita kan ini kan banyak. Betul terbatas karena anggaran donasi yang masuk. Jadi kita ini bergerak sesuai dengan donatur yang masuk. Cuman alhamdulillah kita jadi alhamdulillah kita ada saldo yang terendap. Artinya saldo yang tidak semua yang kita belikan beras, Ibu. Jadi saldo yang masuk alhamdulillah ada yang tersimpan ya. Jadi kita belikan beras itu sesuai dengan data, Bu. Jadi misal pekan ini kita cover 6 RT misal. Ya cuma 6 RT itu yang kita siapkan beras. Karena ditakutkan misal tiba-tiba kan kita tidak tahu donatur, Bu. Apakah pekan depan masih nyumbang atau enggak? Nah, misal minta enggak ada yang masuk ya, kita ada uang cadangan, ada saldo kas yang bisa digunakan untuk beli pekan depannya seperti itu, Bu. Iya. Oke, kita kembali break lagi dan masih ada tersisa 1 sesi untuk perbincangan kita.